Berjumpa lagi dengan Ibu. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan, kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Ya, semua Ibu harap semua bisa bahagia, dan Ibu harap semua masih dalam keadaan sehat ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, supaya pembelajaran kita berkah, supaya ilmu kita berkah, maka kita awali dengan berdoa. Baik, silahkan berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, mengingat pertemuan kita yang minggu lalu, Ibu telah membagikan kepada kalian satu video tentang perlengkapan fardu kifayah. Oke? Sudah dilihat semua videonya, sudah ditonton semua videonya, sudah dibaca buku-buku yang relevan dengan video itu? Sudah? Oke, pintar semua. Jadi harapan Ibu, video yang sudah Ibu bagikan minggu lalu itu bisa kalian baca, bisa kalian tonton, bisa kalian serap, bisa kalian pahami. Oke? Karena sampai detik ini Ibu tidak ada menerima pertanyaan dari siapapun. Itu artinya kalian semua sudah paham tentang perlengkapan fardu kifayah. Oke? Paham? Kita bisa masuk ke bab berikutnya? Bisa? Oke, siap? Siap. Oke? Sudah hafal semuanya tentang alat dan bahan, sudah tahu, maka kita akan mulai pembelajaran sebelum praktek minggu berikutnya. Oke, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, tapi lebih enaknya kalian saja ya yang pilih namanya siapa, temannya siapa. Jadi pilihlah teman yang enak diajak kerja sama. Oke? Sama seperti sebelum-sebelumnya, Ibu tidak akan pernah memilihkan nama-nama kelompok kalian, tapi kalianlah yang pilih sendiri sesuai dengan kenyamanan kalian. Paham semua? Baik. Berikutnya kita akan memasuki tentang materi pengurusan jenazah yang sesungguhnya. Oke? Yang pertama adalah, kalian bisa lihat peta konsepnya. Yang pertama adalah yang kita bahas adalah tentang hukum pengurusan jenazah. Oke? Tentang hukum pengurusan jenazah. Kalian bisa lihat nanti hukum pengurusan jenazah itu fardu kifayah, artinya wajib bagi setiap muslim yang ada di wilayah tersebut. Hukumnya fardu kifayah, wajib bagi setiap umat muslim yang ada di wilayah tersebut. Jadi ada beberapa pertanyaan kemarin, Bu, kemarin tuh ada penjahat meninggal, Bu. Kok bisa disebut penjahat? Ya Bu, dia tidak pernah sholat, Bu, tidak pernah ngaji, terus sama orang juga tidak ramah. Nah, bagaimana Bu? Apakah itu boleh diurus jenazahnya atau diabaikan? Ya, jadi apapun kelakuannya, bagaimanapun dia, biarlah Allah yang mengurus. Biarlah Allah yang tahu amalnya seberapa, dosanya seberapa. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah menyelenggarakan fardu kifayah. Jadi kita harus menyelenggarakan fardu kifayah. Tidak peduli itu penjahat, pejabat, orang kaya atau orang miskin, kita tetap harus menyelenggarakan fardu kifayahnya, harus menyelenggarakan. Jadi kita harus mengurus jenazah, apapun bentuknya, apapun keadaannya. Oke? Jadi ingat ya, hukumnya wajib. Paham semua? Baik, pintar semua. Yang berikutnya adalah ada 4M. 4M ya. 4M yang harus kita terapkan dalam kepengurusan jenazah. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Berikutnya yang kita bahas adalah tentang takziah. Oke, kita juga akan bahas takziah. Yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang ziarah kubur. Paham? Sudah siap semua? Siap? Dan untuk pembagian kelompok, nanti dulu ya, ke pembagian kelompoknya setelah pembelajaran usai, kalian boleh bagi kelompoknya sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke? Yang pertama kita bahas adalah tentang memandikan jenazah. Masih ada yang takut? Ya tidak perlulah, karena seperti yang Ibu bilang di video sebelumnya,
pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya kematian. Jadi pada akhirnya setiap manusia yang hidup, setiap makhluk yang hidup akan mengalami yang namanya kematian. Dan pada akhirnya juga kita akan diurus oleh orang lain. Maka dari itu usahakan selama kita hidup di dunia, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau memang kita tidak bisa menjadi manfaat bagi orang lain, paling tidak jangan jadi masalah bagi orang lain. Paham? Oke. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Ada nggak sih syarat dalam memandikan jenazah? Ada. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita hendak memandikan jenazah. Oke. Jadi jenazah yang seperti apa yang boleh dimandikan? Yang pertama adalah jenazah yang mati tidak dalam keadaan mati syahid. Oke. Jadi jenazahnya tidak mati dalam keadaan mati syahid dan dia beragama Islam, tentunya beragama Islam. Dan berikutnya ada beberapa potongan tubuh yang akan dimandikan. Paham? Oke. Yang berikutnya adalah setelah kita tahu syaratnya, yang berikutnya adalah syarat orang yang memandikan. Ada nggak sih Bu syarat orang yang memandikan? Ada. Jadi jenazah yang dimandikan, orang yang memandikan, itu semua ada syaratnya. Oke. Ingat, dalam agama Islam ketika itu menyangkut ibadah, maka rukun dan syarat harus terpenuhi. Syarat memandikan jenazah adalah orang yang bisa apa nih? Bisa memahami ilmu tentang pengurusan jenazah. Jadi orang yang bisa memahami ilmu tentang pengurusan jenazah boleh memandikan jenazah. Yang kedua, jenis kelaminnya sama. Oke, jenis kelamin sama. Berikutnya adalah keluarga terdekat. Boleh keluarga kalau ilmunya dia tahu. Oke. Dan yang paling penting dalam memandikan jenazah adalah dia bisa menjaga aib jenazah. Karena kita tidak pernah tahu seseorang itu matinya seperti apa, meninggalnya seperti apa. Maka dari itu ada beberapa aib jenazah yang harus ditutupi. Oke. Jadi maka dari itu orang yang memandikan jenazah adalah orang yang bisa menjaga aib. Bukan orang yang ember ya, bukan. Oke. Yang berikutnya adalah dalam memandikan jenazah usahakan tidak ribut, usahakan dalam keadaan sunyi, dan usahakan di tempat yang tertutup. Jadi memang ada beberapa pertanyaan kakak kelas di waktu yang lalu. Jadi kakak kelas itu seperti ini, Bu, di daerah kami kalau orang memandikan jenazah itu ditonton, apakah boleh Bu? Itu sebenarnya sedih sekali sih. Tapi dalam ketentuan Islam, pada saat jenazah yang akan kita mandikan, usahakan itu tertutup. Usahakan tertutup. Jadi tidak boleh dipamerkan karena itu bukan tontonan. Oke. Yang berikutnya adalah cara memandikan jenazah. Bagaimana Bu cara memandikan jenazah? Oke, cara memandikan jenazah, baringkan jenazah di tempat yang tinggi. Oke. Baringkan jenazah di tempat yang tinggi. Tutup aurat jenazah. Tutup aurat dengan apa? Dengan kain yang sudah Ibu bahas di video sebelumnya. Oke. Jadi kainnya dibentangkan untuk menutupi aurat jenazah. Untuk membersihkan kotoran perut, tekan perut, angkat sedikit kepala jenazah, sedikit saja, bukan banyak, sedikit, kemudian tekan perutnya. Dalam hal membersihkan jenazah, tidak boleh ribut, tidak boleh ada suara. Kalau bisa dalam hati itu kita sepanjangnya beristighfar. Oke. Memandikan jenazah itu boleh 1, 3, atau 5. Oke, harus ganjil ya. Nanti pertanyaannya akan dikumpul dan akan kita bahas minggu berikutnya. Baik, memandikan jenazah dan berikutnya setelah memandikan, ada yang tahu diapakan lagi? Oke, dikafankan. Baik, setelah dimandikan jenazah terus diudukan, maka jenazah harus dikafankan. Oke. Ketentuan mengkafankan jenazah itu ada ketentuan dan syaratnya. Jadi sudah Ibu sama seperti tadi sudah Ibu bahas di video sebelumnya. Untuk laki-laki itu 3, untuk perempuan itu 5. Jadi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oke. Lapisan kain kafannya berbeda. Ada yang perempuan 3, laki-laki 5. Jadi kain kafan itu harus menutup aurat. Oke, menutup aurat. Ikat, Bu, ikatnya di mana sih? Ada yang nanya. Ikatnya di mana? Di sini. Kepala, di dada, di perut, di lutut, sama di ujung kaki. Jadi ikatnya itu. Jadi dalam hal mengkafankan jenazah ada juga rukun dan syarat yang harus kita penuhi. Baik, semoga kalian paham. Oke.
Ya, tadi setelah dikafankan maka jenazah wajib disolatkan. Oke, dalam menyolatkan jenazah ada beberapa rukun dan syarat yang harus kita penuhi. Jadi ada rukun, ada syarat yang harus kita penuhi. Syarat untuk sholat jenazah adalah yang pastinya adalah Islam. Oke, bisa kalian lihat, yang pastinya adalah Islam. Berikutnya adalah rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah yang pertama adalah niat. Jadi niatnya sudah Ibu bagi juga di materi sebelumnya. Yang kedua adalah takbirnya. Takbir jenazah itu sebanyak 4 kali. Yang takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua membaca salawat kepada Nabi, yang takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, yang keempat, takbir keempat itu adalah membaca doa untuk umat muslim. Dan yang rukun berikutnya adalah berdiri jika mampu. Oke. Dan yang terakhir adalah memberi salam. Jadi dalam sholat jenazah tidak ada yang namanya ruku, sujud, ataupun. Jadi sholat jenazah itu adalah hanya berdiri. Paham sampai di sini? Ya, setelah jenazah disolatkan, setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, maka jenazah akan diantar menuju alam yang berikutnya, itu alam kubur. Oke, dalam menguburkan jenazah ada juga tata cara. Jadi semua yang ada di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi ada tata cara yang harus kita penuhi. Ada tata cara dalam menguburkan jenazah. Yaitu yang pertama, masukkan jenazah mulai dari arah kepala dengan mendahulukan kaki. Dan setelah itu jenazah menghadap kiblat. Oke. Wajah jenazah menghadap kiblat. Miringkan jenazah menghadap kiblat. Yang berikutnya adalah lepas ikat tali jenazah. Oke, lepas ikat tali jenazah. Yang berikutnya adalah pipi dan kaki itu menghadap atau menyentuh tanah. Dan ada doa juga yang harus dibaca dalam menguburkan jenazah. Oke, doanya sudah Ibu suruh hafal. Semoga kalian sudah hafal sehingga nanti pas praktek Ibu tidak ada lagi yang namanya menguji kalian untuk membaca doa. Oke, siap. Yang berikutnya adalah takziah. Takziah ini mungkin asing di telinga kita, cuma sering sebenarnya kita lakukan. Kalau di kampung-kampung itu biasanya rame, biasanya sampai 3 hari sampai 7 hari orang rame di sana. Jadi takziah itu tujuannya adalah memberikan dukungan moral kepada keluarga jenazah. Jadi para ahli waris kita berikan dukungan, kita berikan ketabahan, kita berikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi ketika bertakziah alangkah baiknya kita memberi dukungan moral, bukan menghina atau menceritakan aib-aibnya jenazah, tapi lebih kepada dukungan moral ataupun uang, atau misalnya aku nyumbang ini misalnya, atau kita bawa makanan ke tempat kita bertakziah, itu diperbolehkan. Yang berikutnya adalah ziarah kubur. Boleh nggak sih ziarah kubur? Boleh. Ziarah kubur itu boleh. Ziarah kubur diperbolehkan dengan catatan pada saat ziarah kubur kita yang mendoakan, bukan kita yang minta doa. Oke? Jadi kebanyakan di masyarakat kita ketika melakukan ziarah kubur, mereka itu minta didoakan, pegang nisannya, terus bilang atau misalnya nih, kakek doakan aku ya. Oh, itu salah sayang. Jadi pada saat berziarah kubur kita yang mendoakan. Jadi kita doakan itu si mayat. Jadi ada juga ketentuan ketika berziarah kubur. Kalian bisa baca di slide yang Ibu kasih. Nanti slide-nya akan Ibu bagikan setelah ini. Oke. Yang berikutnya hikmah. Pada saat melakukan penyelenggaraan jenazah ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah mengingatkan kita bahwa hidup ini kita hanya sebentar, bahwa setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Jadi kita semua ini hanyalah menunggu giliran. Yang berikutnya adalah hikmah apa yang bisa diambil? Hikmah bahwa kita akan meningkatkan amal perbuatan kita, amal baik kita, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena kita tahu pada akhirnya
kematian akan menjemput kita. Oke? Jadi terus hikmah berikutnya apa? Dengan adanya penyelenggaraan fardu kifayah, maka hubungan sosial manusia itu bisa terjalin. Jadi ukhuwahnya, silaturahminya bisa terjalin. Yang awalnya keluarga yang jauh bisa dekat gara-gara mungkin ada kematian. Oke? Baik. Ya, sampai di sini pembahasan kita tentang materi fardu kifayah, materi tentang penyelenggaraan jenazah. Namun, ini untuk hari ini aja ya. Untuk hari ini sampai di sini. Nanti minggu depan praktek. Nanti kita akan, sebelum kalian melakukan praktek, ibu akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Jadi nanti kalian praktek, setelah ibu melakukan demonstrasi, kalian akan keluar dan ibu akan panggil satu persatu kelompok kalian supaya kalian bisa melakukan yang namanya pelaksanaan fardu kifayah. Oke? Sekian dari ibu. Ilmu yang ibu sampaikan hari ini adalah ilmu yang ibu punya, sama seperti sebelumnya. Ibu harap apa yang kalian bisa, apa yang kalian punya, selagi itu ilmu baik, silahkan di-share, baik itu ke teman, ke ibu, atau ke siapapun, silahkan di-share. Jangan pernah malu untuk membagi ilmu, karena setiap ilmu yang kita bagi itu akan bertambah untuk kita, dan setiap ilmu yang baik kita bagi itu akan mendapat pahala bagi kita. Oke? Ilmu adalah pahala yang tidak pernah putus. Sekalipun kita mati, kalau kita berbagi ilmu dan ilmu itu masih berguna bagi seseorang, maka pahala kita akan terus mengalir. Baik, harapan ibu semuanya bisa mengerti dengan apa yang ibu jelaskan, dengan apa yang ibu paparkan. Kalaupun ada yang tidak bisa dimengerti, silahkan nanti bertanya kepada ibu, boleh lewat grup WA atau boleh langsung kepada ibu. Baik, semuanya, semoga kita semuanya tetap sehat, dan semoga kita semuanya bisa bahagia, dan semoga semuanya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini, terima kasih atas kesempatannya hari ini, dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.